Okay, Wendy, you ready? Let's rock and roll. For some reason, I can't unmute you. Bu Regina, jadiin aku host, Bu. Sorry? I can share content because Bu Regina is a host. I can make you a host. Okay. Oh, Nathan host. Oh, that's Boom. Nathan. There you go. We're already recording, Wendy, so it's your show. But still cannot. Nathan make me host in my not that I speak, but the other one. Okay. Thank you, everyone, for your patience today. The topic today is going to be well worth the wait. It's going to be very exciting. It was up a second ago, Wendy. Nathan? Yes. Can you share the content? It just came up a second ago. Yeah, but I can slide. I can make slide because that pic. Wait, I will send to you. Okay, already. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah menunggu. MIC kita kali ini memang sedikit berbeda. Dan hari ini saya yang akan mewakili Bu Re, Mbak Mia untuk menyampaikan ini. Saya mungkin akan menyapa dulu, sudah ada 23 orang. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Ada Ibu Debbie, ada Bapak atau Ibu Cing, ada Dip dari India. Hai Dip. Kemudian ada Mbak Dewi, ada Mbak Immanuela Desi, ada Fiskal. Kemudian juga ada Pak Harjanto, ada Mbak Jessica, ada Bapak Mahardi, ada Coach Mia, ada Mbak Nana, ada Coach Nathan juga, ada Mbak Retno juga dari Bandung, ada Coach Regina juga, ada Ibu Rosita, ada Ibu Siti Rahma, ada Ibu Uni, kemudian juga ada Mbak Yunike dan juga Bapak Markus. Oke, hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai Rising Star. Tetapi sebelum ke Rising Star, you can next slide. Kita akan membahas dulu mengenai visi misinya STI. Jadi kenapa akhirnya kita memutuskan untuk ada Rising Star ini dan kita ingin running ini karena STI melihat bahwa kita ini sudah sangat bagus sekali untuk training-training. Semua training-training yang STI adakan itu benar-benar untuk kita mencoba untuk memenuhi kebutuhan dari tim STI sendiri, apa yang dibutuhkan. Kita berusaha memenuhi itu gitu. Jadi makanya banyak sekali training yang kita adakan, ada yang setiap hari. Kurang terdengar gitu?
Kecil suaranya Mbak Windy. Kecil. Kecil sekali. Sebentar. Apa sudah terdengar, Bu? Sudah, bagus. Bagus ya. Terima kasih Mbak Windy. Wendy, you there? Oh, Yeah, you there? yes. That my voice is clear or? Your voice is clear now. Yep, just speak up. Okay. Speak up. Okay. Yeah. Sudah terdengar ya, teman-teman? Yeah, there you go. Excitement and speak up. Let's do it. Oke. Oke. Jadi, teman-teman, STI sendiri memberikan evaluasi kepada pada semua timnya dan juga di bagian tim production gitu, kita evaluasi apalagi nih yang kurang untuk kita berikan kepada tim kita, kepada STI-nya sendiri gitu. Karena secara training-training yang kita sudah berikan kepada teman-teman semua itu sudah sangat, menurut saya pribadi sudah sangat mewakili banget gitu. Kita punya daily yang setiap hari kita dengerin, MIC, Morning Inspiration Call juga, semuanya diinfokan di situ juga mengenai mindset, leadership gitu kan. Kemudian kita juga punya blitz training yang Coach Daniel memberikan juga ilmunya mengenai bagaimana cara kita membranding diri kita, kemudian mencoba untuk mencari pebisnis, mencari customer melalui Instagram, melalui sosial media lainnya. Kemudian kita juga ada banyak-banyak training juga yang kita adakan juga. Kemudian dari corporate juga. Jadi secara training, product knowledge, ataupun training yang lain itu sudah sangat mencukupi. Tetapi balik lagi, selalu akan ada pertanyaan dan evaluasi. Selalu akan ada what next-nya nih gitu. Kalau semua training sudah kita berikan, apalagi gitu yang bisa, kalau kata Bu Regina, pecah telurnya itu apa gitu. Nah, akhirnya kita evaluasi dan ternyata kita tuh belum mengklirkan goal kita. Banyak banget orang-orang yang ini yang saya sadari aja ya, saya melihat bahwa kita itu mengedukasi orang untuk bergabung dengan Usana, join dengan Usana, join dengan mungkin bukan pebisnis, tetapi lebih ke customer atau pemakai dulu, tapi kemudian, atau pebisnis yang misalnya mengejar 1 BC atau mengejar 3 BC, yang kemudian berharap lebih gitu untuk bisnisnya. Atau kita menyebutnya adalah kayak light business, orang-orang yang bergabung menjadi pebisnis seperti reseller saja misalnya, atau misalnya customer yang mau berjualan saja, tetapi berharap lebih untuk bisnisnya gitu. Nah, itu yang menjadi concern juga buat saya gitu, karena untuk bisa mempunyai bisnis yang solid, ya artinya memang kita sendiri harus mempunyai tim, kita harus membangun timnya, harus mencari timnya, mencari pebisnis. Nah, ini menurut saya yang miss gitu. Nah, itu juga yang dirasakan juga oleh para leader, oleh para core leadernya kita di STI, dan akhirnya kita memutuskan apa nih yang akan kita berikan. Kita harus mempunyai goal, khususnya dari STI-nya, yang memang kita sama-sama mencapai goal ini. Karena tentunya buat teman-teman juga ingin sekali dong, secara personal, secara juga STI-nya, kita benar-benar dikenal pencetak prestasi, pencetak, kalau ngomongin prestasi kan banyak ya, kita bisa ngomongin rank, kita bisa ngomongin trip yang akan dicapai oleh semua individu yang ada di STI. Oke, next slide. No, before, ya. Nah, visi ini selalu juga diinfokan kepada teman-teman mungkin bagaimana caranya kita membantu orang secara finansial, kesehatan, edukasi, dan juga growth-nya gitu. Tapi pertanyaannya pasti adalah
bagaimana cara kita membantu orang kalau kitanya sendiri susah? Selalu ada pertanyaan seperti itu. Kita sendiri juga kan menjalankan bisnis Yusana itu, kita perlu uangnya juga gitu. Kita perlu juga menghasilkan uang juga. Kita harus punya penghasilan juga. Bagaimana kita caranya membantu orang kalau kita sendiri juga susah? Selalu ada pertanyaan seperti itu. Nah, untuk itu saya ingin coba sharing juga bahwa bisa kok kita membantu orang dengan cara menjalankan Yusana, tetapi kita tidak merasa bahwa kita juga susah atau memerlukan banyak penghasilan juga gitu. Itu akan ada kok gitu, di mana kalau kita mindsetnya sudah benar. Makanya MIC juga sangat diperlukan sekali setiap hari teman-teman untuk datang gitu, karena membantu orang untuk kesehatan kemudian finansialnya itu juga tidak perlu membuat kita juga susah. Yang penting jelas tadi goalnya dan tujuannya. Nah, untuk memperjelas goal dan tujuannya tadi, kita akhirnya STI memutuskan untuk mempunyai misi gitu, karena visinya kita udah jelas. Kita sebagai komunitas komunitas non-profit, kemudian kita juga punya 4 value yang kita selalu banggakan dan kita harus selalu lakukan gitu, harus menjadi value itu. Kemudian kita juga selalu bilang bahwa kita komunitas juga yang ingin membantu semua orang untuk mendapatkan kebebasan finansialnya, kesehatannya, kemudian personal development-nya gitu, kemudian growth-nya juga. Nah, di balik visi itu kita juga ingin ada misinya yang jelas dan juga konkret, dan kita pengen terukur. Nah, salah satu misi ini adalah the mission is, next slide coach. Ya, salah satu misi yang STI ingin berikan kepada teman-teman dan ingin kita capai bareng-bareng, dan juga ini adalah menjadi misi ini adalah menjadi suatu goal untuk STI sendiri dan juga untuk semua timnya, itu adalah ada 3 teman-teman, yaitu kita akan menjadi seorang PPS, kemudian kita juga akan menjadi dari PPS kita bisa dan akan menjadi seorang rising star, dan juga kita akan mencapai epic growth jika kita mengikuti PPS dan si Rising Star ini. Nah, ini mungkin memang udah sering digembar-gemborkan, tetapi kadang teman-teman juga, saya pribadi juga kadang suka itu tadi, nggak pecah telur gitu. Jadi maksudnya apa gitu? PPS udah nih gitu, terus gimana? Terus kalau misalnya saya yang belum PPS gimana gitu? Karena kan PPS itu seumur hidup, tetapi saya misalnya ngulang gitu. Nah, saya juga ingin mengajak teman-teman juga nih, buat teman-teman yang belum atau masih mengejar PPS gitu, ya harus gimana caranya diusahakan untuk mengejar PPS, apalagi yang untuk seumur hidup. Nah, jika teman-teman yang mengalami annual PPS yang lagi mau kejar juga gitu, ya dilakuin aja juga gitu, karena ini yang akan kita lakukan juga, yang akan semua leader dan co-leader lakukan, bahwa kita juga akan terus mengulang yang namanya PPS. Karena gimana caranya kita bisa mencetak PPS kalau kita sendiri merasa berat menjadi PPS, atau cuman kayak satu kali mengejar PPS udah gitu, udah tenang nih PPS gitu, udah santai gitu. Sedangkan kita ibaratnya kayak melupakan waktu kita melakukan PPS itu dengan semangat dan juga kerja keras. Nah, kita sepakat, STI berpikir dan sepakat bahwa sebaiknya kita mengulang terus yang namanya PPS, sama mungkin yang waktu itu disebutin sama beberapa leader juga yang dari luar selalu diinfokan bahwa PPS itu adalah setiap hari, bukan PPS pada saat setelah PPS kita selesai. Nah, itu yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman, dan ayo kita bareng-bareng mencapai si goal ini. Kita akan menjadi PPS-nya lagi, dan juga kita akan meng-creating PPS, kita akan membuat orang menjadi PPS lagi, kita membantu orang untuk menjadi PPS juga. Kemudian setelah PPS 59 hari, kita akan membantu orang juga untuk mendapatkan trip pertamanya dia di Yusana. Kayak gitu, tripnya yang domestik dulu, kita akan capai dulu gimana caranya, kita akan berikan roadmap-nya, kemudian kita akan membantu juga diri kita dan juga orang lain untuk bisa mencapai AP growth-nya. AP growth ini yang tahunan ya, yang seperti kemarin mungkin Sri Lanka gitu kan. Nah, kita akan kejar nanti mungkin Sri Lanka ya, kita akan kejar itu gimana. Di sisa tahun kita ini, kita lakukan aja dulu gitu. Hasil kita serahin sama Tuhan aja ya teman-teman. Tapi saya ingin teman-teman di sini mendapat spiritnya bahwa yang mungkin dari kemarin
mempertanyakan bagaimana ini kok nggak ada pecah telurnya, atau misalnya kok ini kayak udah bagus tapi kurang apanya gitu. Nah ini adalah jawaban yang menurut saya ini benar-benar momennya teman-teman. Nah lalu next slide coach. Nah lalu setelah misi ini apa gitu, bagaimana caranya, pasti kan mempertanyakan gitu, oke saya akan menjadi PPPS, atau saya akan mencetak PPPS, atau saya akan membantu orang menjadi PPPS mendapatkan apa namanya lifetime bonusnya dia gitu. Saya juga akan membantu dia untuk trip dan segala macamnya. Tapi terus bagaimana cara mengedukasi orang gitu untuk join, karena tadi seperti saya bilang di awal bahwa banyak sekali orang-orang yang bergabung di Usana yang tadinya kita edukasi untuk customer, edukasi untuk pemakai aja, kemudian kita tiba-tiba mengedukasi mereka secara bisnis, dan sekarang mungkin saya juga sempat mengajarkan mengenai bisnis reseller dan juga dropshipper gitu, dan mungkin banyak juga yang masih bingung gitu. Nah, akhirnya kita STI akhirnya mengkerucutkan lagi teman-teman. Jadi luar biasa sekali ya gitu. Kita tuh benar-benar pikirin gitu. Kita kerucutkan kembali menjadi 2. Jadi buat teman-teman yang kita bisa share nanti sama orang-orang yang kita udah share bahwa di Usana ini kita punya 2 cara untuk menjalankan bisnis gitu. Tergantung dari Anda mau memilih bisnis seperti apa. Apakah mau memilih bisnis light bisnis atau bisnis yang ya nggak mau terlalu ditekan, pengennya mudah, nggak mau terlalu ada target dan segala macam gitu. Ataukah teman-teman ingin mempunyai solid bisnis gitu. Karena balik lagi pada saat kita di dunia nyata pun gitu, bisnis apapun pasti selalu akan mengerucut ke sini. Kita akan mempunyai bisnis yang solid, yang memang benar-benar kuat, serius gitu, atau kita cuman pengen bisnis yang santai doang, sampingan aja, atau bisnis yang memang kita nggak usah terlalu pusing mikirinnya. Nah, pasti akan ada seperti itu. Nah, kita akhirnya mengerucutkan nih teman-teman. Jadi jangan mulai sekarang, saya harap dengan adanya ini teman-teman nggak bingung karena kita sudah langsung bisa memberikan pilihan kepada orang-orang yang kita sharing, prospek kita bahwa mau bisnis yang light atau yang solid bisnis. Oke, next slide. Nah, ini dia. Jadi, light bisnis itu apa? Light bisnis adalah ada 4 ya, kalau misalnya kita mau kategorikan teman-teman. Salah satu, yang pertama ada customer, kemudian associate, reseller, dan dropshipper. Nah, customer ini biasanya kita temukan yang tadi saya bilang pada saat kita berjualan online, pada saat kita berjualan di WA Story, misalnya kita jualan dari temannya teman gitu. Kemudian ada orang yang ingin membeli, tetapi kadang ada beberapa orang yang mereka nggak mau member karena itu tadi nggak mau misalnya di jaringannya apa gimana, mereka sudah skeptis duluan, mereka hanya mau membeli aja, memakai. Ya nggak apa-apa, itu biasanya kan customer adalah biasanya orang-orang yang non-member, kemudian dia juga pembeli rutin tapi memakai harga retail gitu. Kemudian ada juga associate dari customer yang memang merasa bahwa oh enak nih gitu. Kita juga mungkin menawarkan beliau juga untuk member aja, nggak apa-apa, yang penting bisa mendapatkan harga member kalau mau member. Nah ini juga kita namakan associate, orang yang user kemudian menjadi member, dan biasanya itu statusnya itu hanya NBC, jadi belum 1 BC maksudnya, kayak gitu. Kemudian ada juga reseller. Nah reseller ini juga seperti yang kemarin saya sudah sharing bahwa reseller dan dropshipper ini ada perbedaan. Untuk reseller ini bedanya dia harus member, karena balik lagi untuk seseorang memulai bisnis, mau itu bisnis kecil, itu pasti ada modal gitu. Nah, kita infokan untuk reseller itu harus minimum, apalagi sekarang lagi ada promo free membership. Jadi kita masih bisa bilang untuk reseller harus join minimal beli 1 produk, atau misalnya 3 produk, atau saya paketin, tetapi mereka sudah bisa berjualan, memakai produk dan juga berjualan. Dan ini juga biasanya statusnya adalah belum 1 BC ya, karena kan memang baru beli 1-2 produk, jadi pasti biasanya NBC juga. Kemudian dropshipper ini juga sama, ini non-member, dan mereka bisa selling dengan harga retail, kemudian kita kasih harga member sebagai keuntungannya. Atau bisa juga yang ingin misalnya, saya nggak mau kasih harga member, tapi pengennya setengah dari retail, misalnya retail 936 untuk jual esensial, kemudian kita kasih dia 800.000 misalnya, sebagai dropshipper nggak masalah juga.
gitu kalau emang itu gimana kita deal-dealan di awal untuk mengelola ini. Nah, ini adalah light business, teman-teman. Ini benar-benar ada kan, maksudnya ada tipe-tipe seperti ini kan di setiap apa yang kita sharingkan kepada prospek ataupun apa, pasti ada beberapa yang tipe seperti ini. Kemudian yang solid business. Next slide, Coach. Oke, solid business. Nah, ini yang ingin kita bentuk, teman-teman, yang ingin kita bangun gitu. Bukan berarti yang tadi nggak bagus ya, yang tadi justru kita harus kelola juga tuh yang light business, tetapi kita memang memberikan pilihan kepada orang. Jadi jangan mereka memilih menjadi light business tetapi menginginkan penghasilan atau mengharapkan lebih, menginginkan punya tim seperti yang solid business, sedangkan mereka nggak lakukan apapun. Nah, ini yang ingin kita kayak pisahkan gitu, supaya teman-teman sendiri juga tidak sibuk mengelola orang-orang yang sebenarnya mereka tidak mau berbisnis, tapi maunya light business, tetapi kita mencoba untuk mereka menjadi solid business. Yang pertama adalah sudah pasti orang-orang yang pada saat kita sharingkan mereka mau light business atau solid business, mereka tuh mau yang mana? Misalnya, saya mau yang solid business. Nah, berarti mereka sudah harus menjadi, kewajibannya ini, harus menjadi associate, mereka bergabung dengan 1 BC atau 3 BC, kemudian mereka juga ibaratnya kita sarankan untuk mengejar PPPS-nya gitu, karena ini adalah solid business. Kemudian mereka juga kita infokan dan kita juga ajarkan roadmap-nya untuk menjadi rising star seperti apa, dan juga untuk bisa mencapai epigrowth di akhir tahun. Nah, hal-hal kayak gini kita bisa lihat PPPS itu bisa dengan 4 orang karena 59 hari, dan ini juga akumulasi, kita bisa kejar di situ. Kemudian untuk rising star sendiri di 8 orang. Jadi kita akan mencari orang-orang. Nah, 4 orang ini bisa juga dengan 2 pebisnis light atau 2 solid business untuk PPPS. Kemudian rising star sendiri 8 orang itu maksudnya target kita mau apa, goalnya mau apa. Bisa juga dengan 4 orang solid business, 4 orang light business, atau misalnya mau 2 orang solid business, 2 orang light business, sisanya customer. Itu tergantung dari teman-teman sendiri nantinya menggolkannya mau seperti apa, kayak gitu. Nah, epigrowth juga sama. Jadi sebenarnya di sini yang ingin kita bangun adalah pada saat solid business adalah orang-orang yang bergabung menjadi associate, mereka komit untuk bergabung dengan 1 atau 3 BC, kemudian mereka komit juga untuk menjadi PPS untuk dirinya pribadi, untuk bisa mendapatkan passive income-nya nanti atau royalty income-nya nanti. Kemudian mereka juga komit untuk mengikuti Rising Star. Nah, Rising Star sendiri ini itu akan ada 4 cycle atau 4 kali Rising Star di setiap tahunnya, teman-teman. Nanti di akhir kita akan bahas kapan aja itu circle-nya di tanggal berapa dan sampai berapa. Kemudian AP growth ini juga di akhir tahun. Nah, bagaimana cara mendapatkan AP growth ini itu tergantung dari 3 di atas, teman-teman. Jadi kalau kita merepeat tadi PPS, terus setelah PPS selesai kita juga melakukan PPS lagi, kemudian Rising Star juga ibaratnya karena ada 4 kali kita lakukan juga untuk bisa dapat. Itu harus setelah kita berhitung itu seharusnya itu bisa untuk membuat kita mempunyai epigrowth. Oke, next. Nah, pasti pertanyaannya adalah orangnya pasti akan nanya tuh, Mbak, gitu. Akan tanya, oke, gimana caranya saya ngelakuin gitu. Saya mau solid business, oke, saya mengerti, terus gimana caranya saya melakukan. Nah, ya jawabannya selalu follow the system. Nah, apa sih sistem itu gitu? Apa bagian dari sistem itu? Itu adalah next. Sistem itu atau bagian sistem itu adalah bagian dari yang sudah kita sering lakukan, yaitu training. Karena kalau ibaratnya kita sudah memberikan informasi bahwa untuk solid business adalah seperti ini, kemudian kita nggak memberikan habit ya, karena ini training ini adalah habit, jadi kita harus creating habitnya mereka untuk ya mempunyai
visi, misi, mental, segala macamnya mengenai orang yang memang berbisnis. Nah, salah satunya adalah mereka orang-orang yang mau berbisnis atau ingin berbisnis, itu mereka harus coachable dan mereka juga harus learn from the leader biasanya. Nah, salah satunya untuk bisa coachable, kemudian untuk bisa menjadi gelas kosongnya juga, untuk bisa melihat belajar kepada leadernya juga, itu salah satunya adalah dengan cara follow the system dan di training. Nah, training yang kita punya, kita akan infokan ke mereka bahwa kita punya trainingnya, kita punya STI daily training, kita punya morning inspiration call, dan yang sekarang MIC kita itu adalah yang setahu saya kemarin 1 minggu kita akan membahas seperti biasa. Senin kita ngomongin mindset, kemudian ada leadership, kemudian ada corporate itu apa gitu. 1 minggu itu kita akan membahas seperti itu kayak regular biasanya. Kemudian juga nanti seminggu setelahnya kan kita punya 7 skill yang dari GoPro. Koreksi kalau saya salah, Bu Regina sama Mbak Mia. Kemudian nanti di minggu ketiganya dan keempatnya itu juga bisa regular lagi, atau ada sesuatu yang memang akan kita ajarkan. Salah satunya mungkin selling skill seperti itu. Nah, kemudian kita punya blitz training. Nah, mungkin blitz training ini juga sangat membantu teman-teman gitu, karena saya pribadi belajar juga banyak dari Coach Daniel gitu, sama Coach Nathan juga yang dan para bule ya gitu. Ada Coach Didi juga Simar yang mereka juga melakukan hal ini dan itu sudah terbukti. Jadi apa yang kita sudah ajarkan dan kita sharingkan di training itu sudah terbukti berhasil, teman-teman. Sudah dibuktikan bahwa ini jika dilakukan secara rutin dan terus-menerus repetition itu sudah terbukti berhasil. Nggak mungkin kita usaha tetapi tidak ada satu yang nyangkut. Nggak mungkin sama sekali, karena itu yang saya rasain juga. Meskipun memang mungkin nyangkutnya tuh baru tanya-tanya aja, tetapi kemudian cuman merespon doang, tetapi mereka nggak mau, ya nggak apa-apa, justru kita harus syukurin gitu. Karena apa yang kita udah announce itu ada yang ada yang merhatiin dengan cara mereka tanya-tanya, meskipun mereka nggak mau pada saat kita ajak ketemu atau pada saat kita ajak video call atau three-way call dengan upline, mereka nggak mau, tapi at least kita direspon, teman-teman. Itu sudah menjadi prestasi. Jadi kalau udah kayak gitu terus lanjutkan lagi, jangan langsung udah deh gitu nyerah gitu, karena ya memang bisnis ini memang soal terus menerus, maksudnya soal pengulangan terus, karena kalau memang kita nggak melakukan itu tidak akan ada hasilnya. Kemudian yang keduanya adalah kita punya STI weekly training. Kita punya welcome to Yusana. Di sini kita bisa ajak orang-orang yang memang mau bergabung bisnis ataupun pengen tahu bisnisnya, pengen tahu produknya, kita bisa infokan di sini. Itu juga untuk umum. Kemudian kita nanti bakal ada selling skill training, GoPro training, mungkin GoPro bisa ada di MIC juga yang seperti kemarin. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Personal coaching session bersama mentor dan upline. Jadi itu sangat diwajibkan sekali, itu adalah weekly, itu personal juga. Jadi pada saat teman-teman sudah menginfokan kepada mereka bahwa saya mau solid bisnis, oke, caranya seperti apa? Follow the system, ikuti setiap hari training MIC, kemudian ada blitz training, ada ini. Nah, weekly trainingnya adalah mereka juga wajib ibaratnya punya coaching bersama dengan mentor. Ya bukan wajib sih, kalau misalnya memang ini adalah sebuah solid bisnis, yang mereka harus memang mereka wajib gitu untuk coaching dengan mentornya. Untuk apa? Karena coaching itu saya juga merasakan sekali ya gitu. Makanya mungkin Mbak Mia buat teman-teman, saya sering banget misalnya Mbak Mia, Coach Mia itu sering banget kan sharing, ya saya coaching itu saya begini begitu ya. Coaching itu bukan cuman hal untuk membicarakan mengenai bisnisnya saja, tetapi pada saat kita misalnya bad mood, kita kayak mau quit dari bisnis ini. Nah, tugasnya mentor itu mengklirkan lagi dari cara pandang mereka yang beda-beda, kenapa, apa alasannya untuk quit, dan segala macam. Jadi kita juga akan berpikir lagi, oh ya ternyata begitu, ternyata begini. Jadi kita nggak blaming diri kita sendiri, kita juga nggak jadi desperate sendiri kayak gitu. Jadi memang pada saat mengejar solid bisnis ini, membangun solid bisnis ini, kita memang memerlukan personal coaching session bersama para mentor dan juga upline. Nah, hal ini teman-teman nantinya tuh akan diduplikasi sama teman-teman sendiri. Jadi kalau sekarang saya masih membutuhkan coaching bersama para mentor gitu kan, nanti saya pribadi pada saat saya sudah membangun dan mempunyai solid bisnis orang-orangnya, saya sendiri juga harus mengajarkan mereka, dan saya juga harus mendampingi mereka di sesi coaching personal dengan
saya sendiri sebagai mentornya mereka atau sebagai upline-nya mereka. Nah, jadi di sini yang saya senang adalah kita bukan menjadi B aja, tetapi kita juga ibaratnya selain kita menjadi PPS-nya atau kita melakukannya, tetapi kita juga mengajarkan dan membantu orang juga dan mendampingi juga as a coach atau as leader. Nah, kita diajarin untuk itu. Karena kalau misalnya kita terus-terusan mengandalkan misalnya didampingin deh sama sama Coach Mia, didampingin sama Coach Regina, sama Coach Nathan, gitu terus, orang akan percayanya malah sama mereka bukan sama kitanya. Jadi kita sendiri harus, mungkin awal-awal memang akan dipandu atau ditemenin, tetapi kita sendiri akan belajar menjadi mentor itu sendiri. Kemudian kita punya STI Monthly Training, ini ada Fast Associate Training, itu akan dilakukan juga secara online, sampai nunggu nunggu kantor buka, tetapi kita belum tahu ya, kalaupun kantor buka, kalau masih pandemi gini kan tidak boleh kumpul-kumpul, jadi kemungkinan memang akan di online trainingin. Dan kemudian kita juga punya corporate training. Corporate training benar-benar yang sangat, menurut saya sangat light ya, dan juga sangat netral pada saat menjelaskan gitu. Jadi pada saat Pak Roni bilang di trainingnya beliau itu juga bisa kita undang member kita juga yang baru gitu kan, member customer. Jadi ini bisa kita manfaatkan juga teman-teman gitu untuk orang-orang yang ingin training, kita bisa undang mereka ke training, tetapi kita ingin edukasi mereka. Nah, itu untuk light business kita bisa undang di corporate training. Jadwalnya nanti kita akan update apa aja yang biasanya ada di corporate training itu dan tanggal berapa, jamnya, segala macamnya. Mana-mana yang bisa untuk mengundang orangnya bagus enggaknya nanti kita akan infokan. Oke, next. Nah, kemudian setelah itu pasti pertanyaan lagi gitu, gimana caranya untuk menjalankannya gitu. Yang tadi saya bilang, become PPPS, Rising Star, Reputation gitu. Karena pada saat kita menjadi seorang PPPS, kemudian kita membantu orang lain untuk menjadi PPPS lagi, itu kita sudah belajar menjadi leader juga, teman-teman. Kemudian sama juga dengan Rising Star tadi. Jadi semua, dan di step 3-nya, jadi step 1 adalah orang yang harus menjadi PPPS, kitanya sendiri jadi PPPS, kita mencetak PPPS-nya. Kemudian step 2-nya adalah kita menjadi seorang Rising Star. Setelah menjadi PPPS, kita kejar Rising Star-nya. Kemudian kita juga membantu orang untuk bisa mencapai Rising Star-nya dia sendiri. Seperti itu. Nah, itu diulang lagi teman-teman. 2 ini diulang terus gitu di step 3. Karena itu pada saat kita sebelum melakukan pengulangan, itu yang namanya AP growth itu udah kayak hadiah buat kita. Itu akan ngikutin sendiri teman-teman. Nah, untuk lebih detailnya hal-hal seperti melakukan ini, teman-teman nanti bisa langsung menghubungi upline-nya atau mentornya. Mungkin di sini ada Coach Mia, Coach Regina untuk mappingin. Jadi gimana nih caranya, apa segala macam kayak gitu. Nah, nanti bisa diinfokan atau nanti ada beberapa video yang akan Bu Regina disampaikan di video itu, dia teman-teman bisa mempelajari terus dari situ supaya nggak bingung. Nanti kita ada sesi juga pertanyaan. Next. Nah, ini dia teman-teman bisa zoom sendiri dari slide-nya. Jadi ini yang saya tadi infokan, ini adalah circle-nya Rising Star. Rising Star itu yang ke Jogja, yang trip domestik ya teman-teman, Bali kayak gitu. Bali, Rising Star kan? Coach, takut salah. Kemudian, nah di sini kita bisa lihat circle-nya. Jadi biasanya itu di tanggal 11 Januari sampai dengan 11 April. Jadi per 4 bulan ya. 3 atau 4 bulan. Kemudian dari 11 April sampai dengan 11 Juli. Circle keduanya. Circle ketiganya tuh 11 April sampai dengan 11 Oktober. Jadi ini salah nih Novembernya. Kemarin baru diupdate sama Bu Regina tuh 11 Oktober. Nah, sisanya adalah 11 Oktober sampai dengan 11 Januari. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya betul, udah 4. Nah, jadi ini yang akan kita repeat teman-teman. Ini yang akan kita lakukan dan akan terus kita terus lakukan. Nah, memang kita sudah ada di yang circle ketiga ya. Gitu memang. Nah, ini gimana, pasti ada pertanyaan, gimana kalau misalnya ada orang yang saya tawarkan tetapi dia baru bergabung misalnya di bulan ini, terus apa yang mesti dilakukan, masa mengejar Rising Star? Nah,
kita harus lihat dulu tanggalnya juga. Kalau memang tidak memungkinkan, berarti yang akan kita sharingkan jika memang mereka mau solid business, berarti step yang pertama yaitu menjadi PPPS. Setelah PPPS, kita masih punya kesempatan di Juli sampai dengan Oktober. Nah, kita ajarkan mereka untuk mencapai Rising Star yang di 11 Juli sampai dengan 11 Oktober nanti. Kayak gitu. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini teman-teman yang akan melakukan bukan hanya teman-teman, tetapi semua leader dan core leader juga akan melakukan. Kenapa? Karena kita juga ingin membuktikan ke diri kita masing-masing, kita juga ingin membuktikan ke tim, kita ingin juga menjadi bukti untuk STI-nya sendiri bahwa apa yang sudah kita evaluasi, kita kemudian revisi, kita coba untuk infokan kepada teman-teman, kita juga ingin melakukan itu dan memberikan bukti bahwa ternyata memang ini tuh berhasil dan juga bisa dicapai siapapun gitu. Dan kita juga ingin terus semangatnya leader dan juga co-leader kita tuh sama dengan orang-orang juga. Jadi jangan sampai ada suka ada yang kayak leadernya nyuruh-nyuruh tapi dia sendiri nggak melakukan. Nah, kita juga nggak pengen seperti itu. Makanya ini berlaku untuk semua orang. Jadi kita nih sebagai asosiat yang misalnya baru banyaknya cuman customer, atau misalnya ada orang-orang yang bisnis tapi misalnya dia masih light bisnis, ya jangan patah semangat. Justru kita gimana caranya harus mencoba menjadi leader, teman-teman. Gimana sih tanggung jawabnya leader? Apa yang mesti dilakukan? Nah, salah satunya itu melatih dengan ini. Karena ini benar-benar berat kalau saya lihat ya. Beratnya adalah kita harus menjadi seorang PPPS dan Rising Star-nya juga, dan juga goal kita mencapai API Growth gitu. Tetapi kita pribadi juga harus mengajarkan orang, yang tadi saya bilang, mengajarkan orang, membantu orang untuk bisa menjalankan light bisnisnya dengan sangat bagus, kemudian menjalankan solid bisnisnya juga dengan sangat teratur dan juga bagus. Nah, itu kan tantangannya di situ. Tetapi kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan pernah bisa menjadi leader gitu. Kita nggak akan pernah bisa mempunyai big picture-nya gitu. Karena untuk bisa menjadi leader, untuk kayak banyak orang kayak pengen kayak Bu Regina gitu, banyak banget pengen kayak Coach Mia gitu, banyak banget timnya, gimana caranya ngaturnya, gimana caranya waktunya. Nah, kita nggak akan pernah bisa tahu kalau kita sendiri nggak mengalami. Jadi untuk bisa mencapai di titik itu, ya caranya mengalami dengan cara ini. Kita berharapnya seperti itu, STI berharapnya seperti itu. Karena kenapa? Next, Coach. Nah, ini dia. Jadi salah satu harapan dan kenapa kita melakukan ini, kenapa kita memutuskan evaluasi dan membuat ini untuk tim kita di STI, untuk STI family kita adalah ya ini tadi, kita ingin memperjelas visi misi goalnya STI gitu. Jadi yang tadi kita sudah bagus sekali secara training, semuanya kita kasih gitu, semua ilmunya kita kasih gitu. Nah, kita pengen juga memperjelas goalnya atau biar bisa pecah telurnya. Karena kita juga pengen dong secara STI juga bangga bahwa kita sudah banyak banget melahirkan leader gitu kan, melahirkan orang-orang yang benar-benar menginspirasi orang lain gitu. Itu sangat membanggakan sekali pastinya. Kemudian kita juga ingin mencetak lebih banyak leader yang solid. Kita pengen karena leader itu, teman-teman, yang akan memanggil leader itu bukan kitanya, tetapi orang. Pada saat kita sudah bisa bertanggung jawab kepada diri sendiri, bertanggung jawab kepada timnya, melayani terutama kepada diri sendiri dan juga melayani kepada timnya, itu sudah yang akan manggil coach atau leader itu adalah orang yang melihatnya. Jadi kita ingin sekali mencetak leader-leader yang solid, coach-coach yang solid dengan sistem baru yang kita infokan ini, dengan cara yang kita sudah sharingkan ini. Kemudian yang ketiga adalah kita ingin menjadikan STI analyst di Indonesia itu solid. Kita ingin step up buat STI Indonesia gitu, karena seperti yang saya nggak tahu teman-teman berpikir sama atau nggak dengan saya gitu, tapi saya pada saat saya awal-awal join, saya berpikir kenapa upline saya tuh dibilang leader internasional gitu. Kenapa Bu Regina, Coach William, kemudian Coach Nathan itu dibilang, Coach Deep, Simar, Daniel dibilang leader internasional gitu. Saya berpikir tadinya yang internasional itu cuma para bule gitu. Bu Regina tuh nggak internasional, tetapi kan ternyata memang mereka leader internasional. Bu Regina juga sama. Nah, berarti kan di sini
kita masih sangat sedikit sekali mempunyai leader di Indonesianya sendiri. STI leader Indonesia itu masih sangat sedikit gitu. Jadi saya pikir ternyata kita memang sebagai orang Indonesia dan kita ada di STI-nya, berarti kita yang memang harus membanggakan STI, kita harus membawa bendera STI-nya untuk bilang bahwa kita STI Indonesia, kita leader STI Indonesia, bukan leader STI internasional lagi gitu. Tapi yang di belakang kita itu ada para bule yang berdiri yang udah bisa membantu kita, yang benar-benar ngasih dorongan ke kita untuk kita bisa sukses di Indonesia, megang benderanya STI Unleashed, mewakili Yusana di Indonesia gitu. Jadi itu sih yang menjadi big picture-nya para core leader dan juga leadernya kita yang ada di STI saat ini. Kemudian kita juga ingin mencetak prestasi secara individu, secara STI-nya. Jadi bukan hanya mewakili STI yang tadi saya bilang, tapi saya pengen secara individu kita juga bangga gitu. Kita bangga bahwa sistem STI sudah teruji, kita juga punya banyak sekali training, kita juga banyak sekali ilmu-ilmu yang beberapa kali saya juga ketemu dengan beberapa leader yang lain, yang dari tim lain. Mereka selalu bilang, bahkan waktu itu juga Pak Charles bilang bahwa nggak ada sistem ataupun training-training yang dilakukan seperti yang dilakukan sama STI gitu. Jadi itu aja sudah membuat saya bangga ya gitu teman-teman. Jadi gimana caranya untuk kita bisa bangga lagi adalah dengan cara ya udah kita cetak prestasi. Nah, caranya salah satu mencetak prestasi adalah dengan cara apa ya tadi yang kita sudah sampaikan, bahwa kita akan banyak mencetak dan menjadi PPPS dan mencetak PPPS. Kita akan banyak mengulang menjadi rising star dan juga mencetak rising star, dan juga kita akan banyak juga liburan bareng-bareng dengan Epigrowth kita ke luar negeri. Jadi kita samakan dulu persepsinya, visi misinya, goalnya, bahwa kalau kita emang bisa sama-sama trip, belajar, senang-senang bareng di Indonesia, kenapa kita nggak bisa belajar dan senang-senang bareng di luar dengan cara kita dapat Epigrowth. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekarang ini mewakili apa yang sudah Bu Regina dan Coach Nathan juga infokan kepada saya dan juga leader lainnya gitu. Semoga mewakili dan sampai si slide-nya sudah sampai di sini. Nah, teman-teman jika ada yang mau ditanyakan silahkan, atau mungkin Coach Regina atau Coach Nathan ada yang mau ditambahkan. Semangat pagi, terima kasih Coach Windy membawakan hari ini luar biasa. Wow. Ya, jadi tadi sudah Coach Windy jelaskan bahwa mungkin teman-teman yang agak susah awalnya untuk menawarkan atau melihat apakah orang ini serius atau tidak, itu bisa. Teman-teman bisa untuk melihat, jadi kita sekarang teman-teman bisa melihat ya, ada yang tadi konsumen, which is kita panggil dengan light business, dan juga solid business, orang-orang yang memang ingin mengerjakan bisnis ini dan menghasilkan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dari semua leader-leader yang menjadi pembicara, yang sudah menghasilkan, mereka itu ada di solid business. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan solid business, maka solid business itu tidak hanya dikerjakan setengah-setengah saja. Nah, baiknya di Yusana adalah kita masuk dan ditawarkan mempunyai light business dan solid business. Kita sendiri yang memilih. Sehingga ketika mungkin bisnis kita tidak berjalan dengan baik dan seperti apa yang kita inginkan, kita harus melihat lagi apakah kita berada pada light business atau solid business. Jadi ini adalah untuk memperjelas teman-teman. Jadi teman-teman juga tidak frustrasi, saya kok setelah PPS nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, Yusana punya program Rising Star. Tadi sudah dijelaskan oleh Coach Windy, Rising Star ini adalah untuk membuat bisnis teman-teman terduplikasi. Nah, kalau kita lihat baik banget nih Yusana Indonesia, karena kalau saya bandingkan dengan Yusana di luar negeri,
tidak ada yang sebaik Yusana Indonesia. Kenapa? Karena Yusana Indonesia memberikan trip yang namanya Rising Star. Di luar negeri nggak ada yang namanya Rising Star. Which is Rising Star ini ketika kita mengembangkan bisnis kita, Yusana memberikan bonus, yaitu bonus perjalanan. Mungkin bonus perjalanannya hanya dalam negeri, yang mungkin bisa kita beli dan kita capai, tetapi lebih dari itu bahwa perjalanan ini memberikan kita training dari berbagai diamond director di Indonesia, Emerald, Ruby, Gold, dan mereka memberikan pengetahuan dan apa sih yang mereka lakukan sehingga mencapai bisnis yang saat ini mereka capai dan passive income yang mereka dapatkan. So, saya mengajak teman-teman semuanya, sudah saya kirimkan lagi Google Form. Google Form itu teman-teman tinggal klik di linknya, teman-teman klik, teman-teman isi. Jadi kita tahu teman-teman misalnya ada niat aja. Misalnya saat ini, aduh Rising Star tuh kayaknya berat ya, saya nggak bisa deh kayaknya, tapi pokoknya saya mau ya berada di situ. Nah, ingat teman-teman 1 tahun kita punya 4 batch. Ini sudah batch kita yang kedua berakhir tanggal 11 Juli 2020. Batch ketiga starting tanggal 12 Juli 2020. Nah, kalau teman-teman punya terbesit niat aja, aduh pengen deh ikutan Rising Star tuh apa sih? Tetapi merasa tidak mampu, isi aja dulu Google Form-nya. Nanti kita akan menyesuaikan dari kemampuan teman-teman. Mungkin teman-teman tidak mendapatkan Rising Star yang sekarang, tapi teman-teman sudah tahu caranya sehingga nanti ketika Rising Star batch ketiga terjadwalkan tanggal 12, teman-teman kira-kira sudah tahu apa yang dilakukan di 13 minggu ke depan. So, di sini saya mengajak teman-teman, nggak ada salahnya untuk mengisi, coba-coba aja dulu, karena dari coba-coba, ingat kemarin siapa, Dalin Wang bilang, kalau tidak pernah dicoba, tidak pernah akan tahu. Jadi, mencoba bukan berarti berhasil. Mencoba bisa, mungkin gagal. Tetapi kita sudah mencoba dan kita sudah merasakan, jadi tahu. Nah, kalau teman-teman dengar kemarin seluruh pembicara di seluruh dunia, mereka bilang bahwa pencapaian mereka hari ini itu melalui kegagalan yang berkali-kali, mungkin kegagalan, kemudian merusak plannya mereka sendiri berkali-kali. Ya, jadi untuk menjadi seorang diamond, untuk mendapatkan berlian itu ditempa, dikikis, dikerucutin itu berkali-kali juga. Jadi sama dengan kita di sini, saya pun mengikuti Rising Star. Jadi sama aja. Teman-teman kalau mengikuti Rising Star, sama saya mengikuti Rising Star juga kita sama teman-teman, 2.800 dalam waktu 13 minggu. Ya, so mudah-mudahan pagi hari ini mencerahkan kemana kita mau pergi. Kita mempunyai target STI, kita cuma punya 6 bulan ke depan lagi untuk mengakhiri tahun 2020. Kita mempunyai target untuk mencetak 50 PPPS yang akan jadi 6 bulan ke depan. Nah, target kita 50, tetapi kita selalu pencapaian itu kan kita harus double ya. Jadi kita double jadi 100, tapi kalau mencapai 50% itu sudah menjadi hal yang luar biasa ya. So target kita adalah 100 orang PPS dan setiap batch-nya kita akan membawa 20 orang Rising Star untuk Rising Star. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Anda, teman-teman di sini yang mendengarkan, mau menjadi bagian dari program kita? Kalau mau, teman-teman isi Google Form-nya, dimanapun teman-teman berada, sudah lewat PPS-nya, belum lewat PPS-nya, baru bergabung, kita akan lihat satu-satu nanti di mana sih teman-teman berada dan apa yang harus teman-teman lakukan. Sehingga akan terarah berdasarkan tempat teman-teman saat ini. Ya.
So, kalau ada pertanyaan silahkan. Tadi jelas banget yang dari Coach Windy. Terima kasih Coach Windy pagi hari ini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di chat room atau teman-teman kalau mau tanya langsung silakan dibuka mikrofonnya. Ini adalah beritahukan juga bahwa MIC ini adalah forum di mana ini forum kita semua, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang tidak pintar, tidak ada pertanyaan yang tidak berguna. Kita gunakan waktu ini. Pagi Mbak Re. Pagi, ini dengan siapa? Bu Siti. Oh iya, Ibu Siti dari Parepare, silakan. Mbak Re, itu kan trip ke Jogja. Betul. Saya kan sudah PPPS. Betul. Itu untuk bergabung trip ke Jogja itu apalagi yang kita bisa ya, Bu, lakukan ya? Gitu. Ya. Ya. Jadi tadi ada circle-nya. Nah, ini circle ini saya akan membuat YouTube satu persatu untuk pengertian circle-nya ya, Bu ya. Jadi Bu Siti 1 tahun itu ada 4 batch atau 4 periode. Kita panggil aja periode ya biar gampang. 4 periode itu dibagi setiap 13 minggu. Jadi sekarang kita berada di periode kedua. Periode kedua ini dimulai tanggal 10 April sampai dengan 11 Juli. Di dalam periode 10 April sampai dengan 11 Juli, kalau Ibu Siti mensponsor langsung minimal 4 orang, dan dari 4 orang ini, mereka akumulasi poinnya setiap orang 700 poin, kurang lebih ya akumulasinya. Akumulasinya itu dari 4 orang ini 2.800 poin, maka Ibu Siti bisa berangkat ke Yogyakarta. Di sana akan memberikan rewards-nya itu adalah menginap, training, dan uang senilai 1 ganti transport. Nah, sekarang kalau Ibu Siti bilang 4 orang itu kayaknya setiap orang banyak sekali mereka harus beli. Tidak hanya 4 orang, Bu. Boleh 4 orang atau lebih. Nah, persyaratan berikutnya adalah setiap orang yang Ibu Siti sponsori ini, pembelian pertamanya harus 200 atau 400 poin. Jadi kalau orang mau masuk nih, misalnya kita tawarkan, Ibu mau masuk di light business atau yang di solid business. Dia berkata, saya mau light aja karena saya mau sebagai konsumen aja. Oke, berarti ketika dia masuk dengan membeli 1 Mechanical D, maka itu tidak terhitung untuk Rising Star Ibu Siti. Kemudian orang kedua datang, kemudian orang kedua bilang, saya mau mengerjakan bisnis ini dengan serius. Dia masuk 400 poin, Bu, di pembelian pertama. Maka saat orang ini masuk dengan 400 poin di pembelian pertama, dia akan terhitung menuju akumulasi 2.800 Ibu yang akan berakhir tanggal 11 Juli. Nah, kemarin ada yang bertanya ke saya, Bu Regina, 2.800 itu berapa juta ya, Bu? Kira-kira. Kalau dihitung rupiahnya, 2.800 itu kira-kira 75 juta. Kalau misalnya nih, Bu, boleh nggak saya membeli 2.800 itu dengan melalui 4 KTP? Tetapi saya mau jual barangnya. Kira-kira kalau saya beli semua sales essentials, ada berapa sales essentials? Nah, itu kita hitung kemarin, itu ada, kita harus menjual 1 sales essentials per hari selama 13 minggu. Sales essentials itu kan 30 poin. Kalau 30 poin itu dihitung setiap hari selama 13 minggu, akumulasinya akan menjadi 2.800 poin. Gitu. Ya.
Kalau kita hitung per minggu, berapa ya Bu? Kalau per minggu selama 13 minggu. Berarti 1 minggu rata-rata 215 poin. Nah, 215 poin ini kalau kita bisa untuk mengenroll atau mensponsori satu orang setiap minggu yang membeli 200 poin selama 13 minggu berturut-turut, maka kita akan pergi ke Yogyakarta. Tetapi ingat, ini berakhir tanggal 11 Juli. Akan dimulai lagi, dibuka lagi batch ketiga dengan destinasi yang berbeda. Saya belum tahu destinasinya berbedanya kemana untuk Rising Star batch ketiga, tetapi batch ketiga akan dibuka tanggal 12 Juli. So, tadi saya mengundang, kalau Ibu Siti sudah bertanya begini, mungkin Ibu Siti sudah punya niat untuk pergi ya, Bu. Isi aja. Iya. Saya ini dulu karena situasi Makassar ini kan banyak yang tidak mau dikunjungi dan tidak mau mengunjungi gitu. Itu kendalanya sekarang. Iya. Betul. Jadi waktunya juga kan berarti masih ada 2 bulan. Tapi kalau kita sebenarnya kalau tidak ada COVID ini ya mungkin kita bisa aja karena Makassar itu masih luas, masih banyak yang belum tahu Yusana, masih bisa kita perkenalkan gitu. Tapi saya dalam waktu kemarin ini aja sudah ada yang orang stroke, saya baru kasih sel esensial karena kekurangan uang juga, jadi dia baru minum yang sepasang aja sel esensial. Jadi saya sudah sampaikan ini, tapi katanya dicoba aja dulu. Jadi sudah ada beberapa yang coba, tapi yang untuk masuk ke bisnisnya ini belum ada, Mbak Re. Iya. Itu kendalanya. Nah, kalau dilihat Bu, secara general itu udah bagus banget. Berarti Ibu udah mengambil langkah 1 step ke depan dengan hanya menawarkan, mulai membuka, mulai berbicara, mulai menawarkan satu produk. Itu adalah 1 step, baby step, Bu. Langkah kecil ke depan, tapi Ibu udah mengambil langkah. Dan ini adalah yang semua orang yang berhasil dalam bisnis ini melakukan langkah yang sama seperti Ibu. Ketika kita mengambil langkah, ada 2. Kita berhasil, kita orangnya mau membeli, mau mencoba, atau kita tidak berhasil. Tetapi kalau kita banyak langkah ke depan, setiap hari tidak memikirkan berhasil atau tidak, berarti kita sudah menguji diri kita dalam bisnis ini. Nah, maka dari itu biasanya ada yang namanya DMO. So, congratulations Ibu Siti sudah mulai berani. Dan ingat, gampang banget kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih berhasil. Tetapi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi membandingkan diri kita dengan diri sendiri kemarin. So, selamat Ibu Siti, itu sudah menjadi langkah yang luar biasa, baik. Dan saya sarankan buat Ibu Siti untuk mengisi aja dulu formnya, Bu. Ya. Ya. Tapi kita nanti bekerjanya, Bu, kita bekerjanya nanti tidak Ibu Siti harus sama seperti Coach Nia, enggak. Jadi kita akan lihat Ibu Siti di mana, saat ini lagi di mana, saat ini berapa orang yang dihubungin, sehingga terarah. Nanti pun Bu Siti bisa menduplikasikan hal ini kepada orang-orang yang mungkin masuk ke dalam timnya Ibu Siti. Gitu. Jadi sebelum lanjut Mbak Re, maaf saya potong. Ini kan ada yang mau masuk bisnisnya gitu. Tetapi saya belum saya jelaskan seperti ini, salah nggak ya, bahwa mendaftar itu nggak bayar, tetapi harus beli satu produk, itu sudah bisa kita dapat member gitu dari Yusana gitu. Selanjutnya gitu, kalau dia bisnis gitu, apa yang langkah yang saya harus sampaikan ke orang tersebut gitu.
Baik. dia belanjanya berapa gitu untuk dapat 1 biji, untuk dapat 3 biji gitu. Iya. Kemarin itu sebenarnya waktu saya dengar Zoom kemarin itu, cuma karena enggak ada pertanyaan begini, pada orangnya ada di samping saya dengarkan Zoom itu. Oh gitu. Ya, tapi saya nggak berani bertanya kemarin karena memang kemarin kan enggak ada sesi ke situ, jadi saya nggak bertanya kemarin itu. Oh baik. Gitu. Nah, Ya. ada, jadi setelah misalnya kan kalau orangnya bilang, oke saya mau jadi member. Benar Bu yang tadi Ibu bilang, dengan membeli satu produk, itu mendapatkan member gratis. Nah, tadi kalau Ibu melihat dengan light business sama solid business, berarti orang ini masuk ke light business. Tetapi mungkin saja dia akan masuk ke solid business kalau kita menjelaskan bisnisnya. Oke, jadi sudah bagus. Tapi Ibu ingat ya, Ibu jangan tawarkan lagi gratis member setelah tanggal 30 Juni, Bu. Iya, iya, iya. 30 Juni. Iya, saya tahu. Lainnya juga harap diambil juga kesempatannya sampai dengan 17 Juni saja dan teman-teman bisa mempromosikan sampai dengan tanggal 30 Juni. 30 Juni ya. Iya. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, Bu, Ibu bisa untuk memberikan 6 cara untuk menghasilkan income di Usana. Jadi nanti Bu, ini kan kita barusan launching tadi pagi, Mbak Windy barusan untuk solid business dan light business. Nah, langkah selanjutnya adalah Ibu memberikan YouTube nanti yang akan kita buat hari ini ke dia. Jadi dia sudah bisa memikirkan, oh ternyata di Usana ada light business dan solid business. Light business itu adalah consumer. Saya yang mau yang mana ya? Nanti dia akan bertanya sama dia sendiri. Oke, saya mau solid business. Setelah itu lanjutannya apa? Solid business, kalau dia tanya, pasti orang tanya, berapa harganya? Nah, setelah ada YouTube itu, Ibu berikan YouTube yang kedua. Harganya adalah 3 business center, mau mulai 3 business center atau mau mulai 1 business center. Nah, ada di situ Bu pengetahuannya. Setelah itu, yang dikerjakan yaitu mengerjakan PPPS. Benefitnya apa PPPS? Nanti akan dijelaskan di situ. Setelah PPPS, kalau saya ingin cepat dalam bisnis ini, apa yang saya harus lakukan? Ada Rising Star. Nah, saat ini Ibu berada di fase setelah PPPS. Apa yang Ibu perlu lakukan agar bisnis Ibu berkembang? Berusaha mendapatkan Rising Star. Bagaimana caranya? Ibu harus mengisi Google Form dulu. Hingga kita tahu Ibu mau ikut, jadi kita bisa tuntun, pegang tangan Ibu. Dan kita tuntun agar Ibu jelas. Kalau Ibu jelas, Ibu bisa mengerjakan dari sedikit demi sedikit. Yang nantinya Ibu akan menjadi lancar. Yang nantinya Ibu akan mengikuti Rising Star terus-menerus. Karena Ibu udah tahu seperti apa. Dan dengan Ibu pergi ke Rising Star, kalau itu kan Rising Star ada 4, Bu. Kalau Ibu terus-menerus mendapatkan 4 Rising Star ini dalam 1 tahun, saya garansi tahun depan bisnis Ibu udah jalan sendiri. Artinya pasif itu setiap minggu sudah mulai dapat. Dari kecil, sedang, dan kemudian besar. Tetapi komitmen kita, makanya Coach Mia itu selalu bilang, coba beri 1 tahun aja komitmen. Dan sekarang ada nih, jadi yang saya lihat ya lucu gini, di negara lain Bu, Rising Star ini kan nggak ada. Kalau di Indonesia, kita maksudnya gini, kita mau bangun bisnis, tapi kalau kita bangun bisnis dan udah jadi, Usana malah memberikan kita jalan-jalan setiap 3 bulan, setiap 13 minggu. Kalau di luar negeri kita cuma dapat, kalau di New Zealand ya Bu, kita cuma dapat setahun sekali Bu. Yang tadi dijelaskan oleh Coach Windy namanya AP Growth. Kita harus bertumbuh 15.000 US dollar per tahun. Kalau nggak bertumbuh, kita nggak bisa dapat tripnya. Tapi
mendapatkan epigrowth itu, kita mulainya dari yang kecil-kecil ini, Bu, yang 4 kali dalam setahun ini. Kalau kita bisa mendapatkan 4 kali dalam setahun, saya yakin orang-orang yang mendapatkan trip ini terus, pasti Ibu akan melihat mereka di epigrowth nanti di Sri Lanka. Amin. Tapi jalan kecil-kecilnya itu kita laluin dulu, yaitu Rising Star. Oke. Oke, Terima kasih penjelasannya, Re. Terima kasih dan selalu Ya. semangat, Ibu. Selalu ada jalan kalau kita mau menjalaninya. Ya. Mungkin Saya semangat banget nih. Semangat sekali saya, Bu Re. Meskipun corona, Ibu juga tidak menggunakan alasan corona setiap saat Ibu kontak orang, mungkin tidak ketemu, tapi ya Ibu selalu ceritain. Jadi saya memang melihat Ibu sangat semangat. Mudah-mudahan corona ini cepat berakhir, semuanya kembali normal biasa, kita bisa bertemu orang ya. Saya juga bisa ke Makassar ya. Iya, oke, makasih banyak Mbak Re penjelasannya. Mudah-mudahan kedepannya lebih semangat lagi. Amin. Iya, pasti Bu. Nah, biasanya kalau orang itu bisa melihat peluang ketika yang kayak mungkin sudah pernah lihat videonya Pablo, ketika orang tidak mengusahakan dan ketika Pablo itu ketika orang tidurnya bangunnya jam 7 pagi, Pablo-nya bangun jam 4 pagi untuk berusaha mengambil air, membangun saluran pipa airnya, sementara orang lain mengambil air. Jadi bolak-balik ya. Jadi itu yang selalu saya ingat, bahwa di saat orang malas-malesan dan menggunakan alasan, sebenarnya kalau kita pasang kacamata kuda, tidak melihat orang lain, tidak terpengaruh oleh orang lain, dan kita berusaha sendiri pakai kacamata kuda, suatu saat nanti kita akan melihat perbandingannya dengan orang lain. Gitu. Bukan berarti sombong, tapi kita bisa melihat hasil kerja kita secara konsisten. Oke, thank you so much. Terima kasih. Yang lain pasti juga mendapatkan pencerahan dari pertanyaannya Ibu Siti. Bagus sekali pertanyaannya, Bu. Oke, Google Form sudah ada, bisa diisi. Ada lagi yang lain mungkin? Silahkan. Hey, Regina. Yes. I would like to request that all of the leaders that are on this call, which is everybody, please first of all, fill out the link, just like you said, and then please send it to the people that are in your team and invite them personally to actually sign up, because it's in everyone's best interest that they register themselves if they want to get their PPS and achieve the Rising Star. Right? Obviously we're not going to force anybody, but I think it would be really good for everybody to personally invite the people that are in their team to actually fill out the form so that we can all run together. Yes. Teman-teman, nanti kalau teman-teman yang hadir di sini, tetapi mungkin sponsornya nggak di sini, coachnya nggak di sini pagi hari ini, downline-nya nggak di sini, atau orang-orang yang baru mulai nggak di sini, teman-teman bisa membawakan berita ini kepada mereka dan minta mereka untuk isi. Jadi kita bisa mengerjakan bareng-bareng. Ya. Itu tadi pesan dari Coach Nathan. Dan kalau dikerjakan bareng-bareng, kita juga bisa bareng-bareng ya dengan yang lain, berusaha bareng-bareng. Yang penting usaha dulu. Karena kalau nggak pernah dicoba, nggak bakalan tahu. Oke, Coach Nathan, thank you. Luar biasa. Anything Thank else? you everyone for coming on the calls.
And tomorrow, we're going to get into more of the how, the DMO, and go through actually how to achieve the PPS and how to do the daily action so they can achieve the rising star as well. Oke. Jadi besok teman-teman jangan lupa besok tentang DMO. Ini bagaimana sih caranya untuk mecahin telur tadi. Ya. Telurnya harus dipecahin karena kalau nggak pernah pecah kita bakalan selalu mengsangsikan diri kita. Kita bisa nggak ya? Kita mikirin terus bisa nggak ya, tapi nggak pernah dilakuin. Jadi besok kita datang ke dalam DMO training, kita akan kasih tahu bagaimana sih caranya pecahin telurnya. Nanti yang actionnya adalah teman-teman, tapi caranya dikasih tahu besok ya, jadi jangan lupa untuk datang. Thank you Coach Nathan. Kalau tidak ada, teman-teman saya kembalikan ke Coach Windy. Coach Windy ada lagi pengumuman? Sebelum saya lupa, sorry, satu lagi. Hari ini ada training dari berbagai leader di Indonesia yang sudah mengalami proses. Sudah diproses, sudah mendapatkan peringkat, dan saya lupa semalam ini pembicaranya siapa, tetapi yang pasti Yusana selalu memberikan kita semua pembicara-pembicara yang sudah melalui dan mempunyai pengalaman di Yusana Indonesia ini. So, sebentar malam, jam 7 malam, kita kembali ke Zoom mendengarkan dari leader di luar SDI. Ya. Coach Windy dan Ibu, terima kasih. Buat teman-teman yang masih bingung, saya tahu pasti masih ada banyak pertanyaan yang pengennya ngobrolnya sama upline ataupun mentor, nanti langsung aja di kontak. Tapi saya berharap teman-teman di sini apa yang tadi saya sampaikan itu disampaikan. Kemudian saya juga berharap teman-teman di sini juga ikut berpartisipasi dan juga ikut mengikuti lah gitu apa yang memang kita ingin capai bareng-bareng biar kita tuh sevisi dan semisi. Itu aja sih, Bu. Sudah. Oke, thank you so much. Terima kasih Bu Regina, terima kasih Coach Nathan, Coach Mia. Coach Mia, Coach Windy, terima kasih. Dan teman-teman semuanya. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Thank you, Coach. Thank you. Have a great day, guys. Thank you, Nath. Coach Nathan.